Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaira fit ta'ah idza lazima anha syai'un mimma yunaqidu sifatal ubudiyah. Li'annaha tukhbituha wa tubtiluha kama la mubalata bil maksiyat idza lazimat sifatul ubudiyah li'anna aidun tamkhuha wa tuziluha. Insyaallah. Ya Allah. Jadi orang itu jangan melihat lahiriahnya, jangan melihat casingnya, jangan melihat luarnya. Rumah sakit itu luarnya baik, luarnya kaca, luarnya indah, tapi dalamnya orang sakit, orang rusak, orang busuk, orang. Kuburan itu luarnya bunga, tapi dalamnya bangkai. WC, toilet, jamban, itu luarnya keramik, tapi dalamnya kotoran. Amal ya gitu. Ayo yang punya amal, yang punya amal, yang punya amal. Didandani. Didandani. Tidak baik dan tidak ada baiknya satu taat ketika bersamaan dengan sesuatu yang merusak sifat kehambaan. Taat kok dibarengi sombong, taat kok dibarengi gaya, berarti taatnya menghancur. Karena taat adalah kehambaan seorang hamba, sedangkan sombong adalah sifatnya Tuhan. Besar adalah sifatnya Allah. Kok enek hamba melakukan kebaikan tapi sifatnya sombong, berarti dia telah menghancurkan taatnya sendiri dengan sombongnya. Ya Allah, seputake. Mohon maaf ya Allah, mohon ampun ya Allah. Dia akan lebur taatnya. Aduh. Seperti halnya dengan maksiat dan dosa yang dibarengi dengan sifat kehambaan. Hamba itu hina, hamba itu rendah, hamba itu asor. Ketika kok maksiat dibarengi dengan sifat hina, dibarengi perasaan asor, dibarengi perasaan berdosa, dibarengi dengan perasaan-perasaan tidak layak, melihat orang, melihat sebaiknya semua, saya paling jelek, saya paling jelek, saya paling jelek, saya paling jelek karena saya melakukan dosa. Itu malah taatnya tidak jadi, maksiatnya tidak jadi dosa. Paham di? Mungkin adi mbiyen tahu nyolong, adi mbiyen tahu lapo, merasa hina, saya orang paling jelek, saya teman saya baik-baik, saya jelek sendiri, saya banyak salah, saya biyen kan ndak masih hari ya paling biyen ya tahu nglakoni dosa. Ya. Tahu ya? Eling-eling, ya Allah. Hancurkan dosa-dosamu dengan perasaan hinamu. Jangan kau hancurkan ketaatanmu dengan perasaan sombongmu. Tapi ya waraso, tapi ya preyo, ojo mari getun, mari apa getun itu bahasa Indonesia nih? Apa? Mari menyesal baleni maneh. Aduh, aku ki santri apa kuwi? Santri kok koyo aku ini gayane kok iya tiba gak karuan-karuan. Aduh, apa santri kok ndelok maneh. Nglakoni maneh. Getun maneh. Aduh. Ngono maneh. Oh ya. Pongor iki jare bahasane Banyuwangi dipongor iki. Dipongor iki batas pas congore ana. Astagfirullah. Sing ustad ayo di antara merendahkan keustadane. Wong wis ustad kok koyo ngono. Gitu dan tidak melihat ustad. Apa? Hancurkan maksiat dan dosamu dengan perasaan hina dan bersalahmu, dan jangan kau hancurkan amalmu dengan perasaan gaya dan sombongmu. Kenapa? Karena sombong itu sifatnya Allah, haknya Allah.
sedangkan kita adalah hamba. Beramal yang dihantam dengan sifat sombong akan hancur, tapi maksiat yang dihantam dengan sifat hamba juga akan hancur. Engko nggae thumbnail ka. Hancurkan dosa dan maksiatmu dengan perasaan hinamu dan perasaan hina dan tobatmu. Jangan kau hancurkan amal taatmu dengan perasaan sombongmu. Tambah cilik, karena sombong adalah milik Allah, hina adalah kewajiban hamba. Gak sah wis cukup sing mangko. Masyaallah ngoten. Dadi qala Sayyidi Abu Madyan, inkisarul asi khairun min sulatidil muti. Merasa nelongso, merasa hina dinanya seorang pendosa itu lebih baik daripada sombongnya orang yang bertaat. Orang yang taat. Sombong, aku, saya itu siapa? Lah enggak tahu kamu siapa. Kok malah bertanya saya, ngene lho. Enggak tahu kamu siapa kok malah bertanya saya. Saya itu siapa? Siapa saya? Enggak tahu kamu itu siapa kok malah bertanya saya. Kamu itu ya orang yang asalnya barang hina. Lah hina toh. Masih ganteng-ganteng apa rihin, asalnya adalah barang hina. Ganteng-ganteng apa rehan, asalnya barang hina. Kau kemana-mana juga membawa dan menggembol barang hina. Sak ganteng-gantenge siapa jenenge? Hamdan ya ning dinding gembol barang hina. Semuanya yang keluar dari mata menjijikkan. Itu mengeluarkan dosa. Berarti ya tandanya penuh dosa. Yang keluar dari hidung. Gila ora? Gila. Yang keluar dari mulut. Pas mangan, wah, konjone. Wah, bisa gelut tenan. Yang keluar dari jalan depan, mangan tiga ikunya geduduh. Sayur dari Bambang. Kabeh menghinakan. Jangan sombong. Yang keluar dari jalan belakang, tahu gitu. Itu tepak mangan. Ora dikek sak piringnya, jangane tambah goreng sih. Ya gak enak sing apik. Mangkane ajak sambung. Mati kita akan menjadi hina, busuk dimakan ulat. Tidak ada yang mulia kita kecuali perasaan tawadu, akhlakul karimah. Nang masuk oleh perayaan, kelak ketika perayaan jaga akhlakul karimah, ibadah, hasilnya di pondok kita terapkan. Lek sing gak mulih ojo mblarah nang dindi. Perayaan itu untuk mengekspresikan, untuk praktek ilmu, praktek istiqomah. Berarti kalau perayaan sudah bisa baik, sudah bisa istiqomah, dia sudah jadi berarti. Kenapa? Tanpa undang-undang, tanpa peraturan, tanpa kewajiban, tanpa larangan, sudah baik. Berarti sudah jadi. Tapi perayaan malah rusak, perayaan malah menjadikan pelampiasan. Berarti santri abal-abalan, santri kaleng. Santri belum jadi. Santri abal-abal itu. Santri kawi. Salate bolong-bolong, salate gak tahu jamaah, berarti santri kaleng-kaleng. Tapi kalau perayaan jamaahnya baik, adzan, ujian, qomat, kon imami mangani siap. Wah, santri tenan itu. Santri tenan insyaallah. Subhanallah. Wa kana Sayyidul Abbas Al-Mursi, Sayyid Abbas Al-Mursi itu sangat
berharap pada hamba-hambanya Allah. Ngoten al-ghalib alaih syuhudu wus'i rahmah. Ngoten melihat belas kasih atau luasnya kasih Allah. Abul Abbas Al-Mursi itu memuliakan manusia, tidak dilihat taatnya, tidak dilihat gayanya, tapi dilihat niatnya di hadapan Allah. Kalau dia merasa rendah, wakor, andap, sederhana, tawadu, berarti dia tinggi di hadapan Allah. Karena semakin merendahkan semakin tinggi. Maka Abul Abbas Al-Mursi memuliakannya. Masya Allah. Jadi banyak yang dimuliakan oleh Abul Abbas Al-Mursi walaupun dia maksiat. Banyak yang dihinakan oleh Abul Abbas Al-Mursi walaupun dia taat. Dibiarkan. Kenapa? Karena orang yang taat datangnya dengan gaya, dengan taatnya, melihat pekerjaannya. Sedangkan yang maksiat datang dengan merasa hina dinanya, merasa banyak dosanya. Kulo pendosa, kulo maksiat, merasa hina, kulo ndak pantas. Malah dimuliakan itu. Yang dindisuk, jangan gaya, ora gaya wong sing ya ora gaya arek sing gaya. Biasa saja. Ya guyon. Mulai tampakkan kesederhanaan. Malah wong salut tenan. Wah. Apik saya kira sederhana, gak sombong. Gak apik tenan. Bagus. Ngaten satu kendika, ada satu dawuh ngendikan layak dumudambu adomatan tasudduka an husnidzon billah. Tidak menjadi besar sebuah dosa ketika engkau hantam dengan hina dina perasaan dan husnudzon kepada Gusti Allah. Dan jane kate nilaian tapi lek ndelok ngaji pewe nak pengen ngene terus nambah. Waruya an nabani Iyash anagol kharajat yauman inda Anas bin Malik radhiyallahu bil Basra faraitu janaiz yamilu arbaatun min rinji walam yakun ma'ahu rajulun akhar. Anak wong diceritakan oleh siapa itu? Aban bin Abbas. Penting iki cerita. Ya. Ada orang mati hanya dipikul oleh orang 4 nyel. Tidak ada yang mengiring sama sekali. Tidak ada yang ngiring. Gur papat. Papat itu paling bayaran ya. Ya Allah. Masya Allah. Fakultu subhanallah. Di kota Basrah, di pasarnya Basrah ada jenazah tidak diiring oleh orang. Bagaimana ini? Padahal ini kota. Fa'akunanna khamisahum. Maka saya menjadi yang kelima. Famadaitu ma'hum falamma wada'a fil musalla qalu ilayya taqaddam faqultu antum aula bih faqalu kulluna sawa fataqaddamtu fasallaitu alaihi wa qultu lahum mal qissah faqalu ngoten. Iktaratna tilkal mar'ah qala. Masya Allah. Tak wacane sik ya. Ngoten. Faqadat hatta dafanuhu falamma kana ba'da sa'atin in sarafat tilkal mar'ah wa ya tadhaku fadakhala qalbi syai'un faqultu la yunjiki illa sidqu akhbirini isha al-qissah qalat inna hadha bani ma taraka syai'an minal ma'ashi illa fi'lah famaridu mundu salasati ayyam faqala ya ummah idza mutu fala tukhbiri bi fati jironi fa innahum la yahduruni janazati wa syatamuni bi mauti waqtubi ala khatami hadza la ilaha illallah muhammadur rasulullah waj'alihi ala kafani fala Allah ta'ala yarhamuni bihi wa doi rijlik
ala khadi wa quli hadza jazaa'u man asyallah fa idza dafantini farfa'i yadaika ila Allah wa quli inni raditu anhu fa ardi anhu falamma mata fa'altu jami'a ma ausabi falamma waqa'tu yada ila sami'tu sautah bilisanin fasih ing sarifi ya ummah faqad qadamat ala rabbi faqad qadamtu ala rabbin karim rahimin ghairu ghadban alayya fa inna ma dhahaqtu min hadi ngoten gila rek cerita apik wis sing biyen tau dosa-dosa rungokno sing biyen tau maksiat yang dulu pernah jadi pelaku dosa subhanallah. Jadi ada seorang pemuda mati itu tidak ada yang layak, saking nakale, saking dableknya, saking nakalnya. Ada orang 4, tidak ada yang mau melayat lagi. Sampai Abu Madyan tadi melihat kasihan rek masaknya orang 4, dia yang menjadi kelima. Sampai di pekuburan setelah disolat, jadi sempat masukkan sing 4 itu langsung melayu, set. Hanya tinggal orang perempuan 1. Langsung, Bu, tolong diceritakan apa ini, masalahnya apa, kok tidak ada yang ngelayat. Ibu langsung angkat tangan, mari ngono tapi tersenyum ibu, tersenyum. Ternyata apa? Ibunya cerita, gini Pak Yai, anak saya ini pendosa kelas kakap, anak saya ini pendosa kelas berat, anak saya ini bromocora, dablek nakal, semua tetangganya tidak mungkin. Tapi dia sebelum mati titip tulisan, Bu, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampean masukkan ke dalam kafan saya. Tidak usah bilang-bilang sama tetangga kalau saya mati, nanti malah dia tertawa, dia malah misui saya. Cukup ini saja, ya Bu ya. Masya Allah. Nggih. Terus mudah-mudahan Allah membelasi saya, mudah-mudahan Allah merahmati saya. Langsung gini aja Bu, sampean kalau mati, saya kalau mati, sampean injak kening saya. Bilang Bu sampai dengan keras, inilah balasan pemaksiat nang Allah. Balasannya hanya diinjak oleh kakinya Ibu. Ini balasan orang yang ahli maksiat kepada Allah. Diinjak kakinya. Ya Allah. Terus mari ngono betul. Tapi setelah itu, setelah dipendam, angkat tanganmu Bu. Katakan, ya Allah, saya sudah ridho kepada anak saya sudah memaafkan kepada anak saya, maka engkau mudah-mudahan ridho kepadanya. Pas dia angkat tangannya, setelah itulah kok dia mendengar suara anaknya. Bu, pulanglah engkau. Ma, pulanglah. Oke? Saya sudah bertemu dengan Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha berbelas kasih, tidak marah, tidak murka, dia memuliakan saya. Kenapa? Karena ada perasaan hina, perasaan salah. Ternyata dosanya saumbruk tadi lebur dengan perasaan salah. Si mayat tadi sebelum mati merasa dosa, si mayat tadi sebelum mati merasa hina-hina. Ya Allah. Pendosa yang bergunung-gunung dengan perasaan kehambaan yakni hina-hina, hancur dosanya. Amal yang bergunung-gunung dengan perasaan sombong akan hancur pula amalnya. Akhirnya ibu tersenyum matur suwun, ya Allah, anakku punya amal besar, yakni apa? Merasa hina-hina sehingga dosanya hancur, sehingga tertawa. Moga-moga ilmu manfaat. Al-Fatihah.